Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Orarkom, Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-15. Di sini kita masih membahas tentang kaitannya yaitu cache memory. Dan untuk pertemuan ini kita akan fokusnya ke cara kerja dari cache memory ya. Oke. Oke, untuk cara kerja cache memory di sini ketika CPU atau prosesor mengakses memori ya. Mengakses memori itu kaitannya dengan perintah yang masuk ya dari input komputer, maka sistem penyimpanan akan mengirim alamat fisik ke cache ya, di mana cache itu berada di dalam prosesor ya, itu. Terus membandingkan alamat fisik tersebut dengan semua tag alamat ya, untuk mengetahui apakah ia menyimpan kopi dari sebuah data atau tidak ya di sini. Terus untuk cara kerja di dalam cache memory juga ada yang dikatakan sebagai cache hit, ada juga yang dikatakan sebagai cache miss ya. Kalau yang cache hit itu adalah situasi yang terjadi ketika peralatan meminta akses memori ke word yang telah ada di dalam memori cache tersebut secara cepat ya. Secara cepat mengembalikan item data yang diminta, itu yang cache hit ya. Nah, berbeda dengan yang cache miss ya, ini kebalikannya. Jadi situasi yang terjadi ketika peralatan meminta akses ke data yang tidak berada dalam cache ya. Nah, cache akan menjemput item tersebut dari memori ya. Jadi nanti ini cache-nya itu akan meminta datanya atau instruksinya dari memori utama, dan hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama ya dibandingkan dengan cache hit ya. Kalau cache hit ini dia langsung dari memori cache-nya ya. Terus kaitannya juga dengan cara kerja cache ya. Jadi jika cache memory tidak menyimpan data ya, maka akan terjadi cache miss ya. Jadi ketika cache-nya itu ya tidak menyimpan data ya, setelah ada instruksi dari input ya, jadi terjadi cache yang miss ya. Dan cache akan menyampaikan alamat ke sistem memori utama untuk membaca, dan nanti tentunya di sini prosesnya akan jadi lambat tuh. Nah, jika data yang datang dari memori utama, maka CPU atau cache akan menyimpan kopiannya dengan diberi tag yang alamat tepat ya. Dan di dalam cache memori di sini ada beberapa teknik ya kaitannya dengan pemetaan memori cache-nya. Yang pertama yaitu teknik cache asosiatif ya. Di sini disebut juga fully associative cache ya. Jadi di sini menyimpan tagnya di dalam memori asosiatif atau memori yang ekuivalen secara fungsional ya. Jadi dalam cache ini dapat menempatkan sembarang jalur refill ya. Jadi sembarang jalur dari dari isi ulang untuk perintah instruksinya itu, jadi di beberapa jalur bisa ya, selama akses memori ya. Terus membandingkan alamat yang ada dengan semua alamat yang disimpan ya. Itu. Jadi ini prosesnya emang akan lebih full ya di sini.
Terus yang kedua yaitu teknik pemetaan memori cache, yaitu dengan direct map cache ya. Jadi cache yang dipetakan langsung ya. Jadi di sini membagi memori untuk menjadi kolom dan end refill line per kolomnya ya. Jadi di sini dikelompokkan dulu ya untuk instruksi-instruksinya yang datang dari memori ya. Nah, dibuat kolom-kolom dan end refill-nya. Dan ada lagi ya teknik memori cache yaitu set cache asosiatif. Ya kalau ini mengkombinasikan antara asosiatif dan direct ya atau direct map cache ya. Jadi mengorganisasikan atau mengorganisir memori utama dan memori sendiri menjadi kolom dan menjadi end ini. Jadi selain dia menggunakan dengan jalurnya sendiri, dengan organisasinya sendiri, juga dengan penggunaan pengelompokan perintah yang dibuat dalam bentuk kolom-kolom ya. Terus yang berikutnya yaitu teknik sektor map cache, yaitu cache yang dipetakan dengan sektor ya. Nah, ini merupakan modifikasi dari cache asosiatif ya, jadi jalur refill memori utama dan cache dikelompokkan menjadi sektor yang disebut dengan row baris ya. Nah, ini kalau tadi itu dalam bentuk kolom-kolom, kalau sekarang ini dalam bentuk baris-baris dalam pemetaan teknik dari pembacaan intrusi yang ada di dalam memori ya. Oke, saya kira cukup dulu ya kaitannya dengan cara kerja dari cache memory, yang intinya adalah bahwa cache memory ini membantu prosesor dalam kinerja di sistem komputer ya. Jadi ketika kita komputer yang memiliki cache memory, terutama di bagian prosesor, itu akan prosesnya lebih stabil dan lebih cepat. Oke, saya kira cukup dulu kaitannya dengan kinerja dari cache memory. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.